Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 21 ayat 36 demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara sekalian, selama masih ada di dunia ini, senantiasa berjaga-jaga, khususnya menjaga hati kita sendiri, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Karena selain dunia ini dikuasai oleh si jahat atau iblis, sebagai orang berdosa, hati kita cenderung penuh dengan hawa nafsu daging. Itulah sebabnya di ayat 34, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar menjaga hati kita. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Sebab jika kita membiarkan semua itu menguasai hati kita, maka hari Tuhan akan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Itulah yang terjadi dengan Yudas. Sekalipun selama 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya, melihat mujizat-mujizatnya, dan lain sebagainya, tetapi ia tidak menjaga hatinya. Akibatnya, iblis menunggangi keinginan-keinginan hatinya yang berdosa itu dan menariknya untuk berbuat dosa, yaitu menjual Tuhan Yesus. Saudara, sebenarnya iblis pada dirinya sendiri tidak berkuasa menjatuhkan orang percaya. Tetapi jika kita memberi kesempatan, ia bisa menunggangi kelemahan-kelemahan kita dan mengobarkannya sedemikian rupa, sehingga kita melakukan kejahatan-kejahatan yang bahkan tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Saudara, Yudas menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Untuk apa? Mengapa setelah tahu bahwa Tuhan Yesus ditangkap, ia menyesal dan bermaksud menghentikan proses tersebut dengan mengembalikan uang itu? Ketika tidak berhasil, ia pergi gantung diri. Tragis bukan? Kemana perginya firman Tuhan yang dia dengarkan setiap hari selama 3,5 tahun itu? Tetapi itulah kerjanya dosa. Jika sudah ditunggangi iblis, maka akal sehat pun tidak berfungsi lagi. Dan iblis, jika sudah diberi kesempatan untuk berkuasa, jangan harap akan dengan mudah melepaskan korbannya. Ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan korbannya, dan tidak akan pernah berhenti sampai titik darah yang penghabisan. Hanya 2 hal yang bisa menghentikan iblis, yaitu ketika korbannya sudah benar-benar hancur dan binasa, atau mereka dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui iman dan pertobatan. Karena itu, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Segeralah bertobat agar hari Tuhan tidak datang kepada kita sebagai suatu jerat. Artinya, seperti Yudas kita binasa. Tetapi biarlah hari Tuhan bagi kita menjadi berkat yang membawa kita ke dalam kemuliaan. Amin.